Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Kabur dari Pernikahan. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, langsung aja simak ceritanya sampai selesai. Jadi, kenapa kalian tidak menikah? Bara menyungging senyum. Ibu memberi lampu hijau. Tapi Rahmi takut ditolak ibu. Ibu yang harus meyakinkannya. Nanti setelah ibu sembuh, ibu akan bicara padanya. Terima kasih, Bu. Bara permisi ke kamar dulu. Bara tidak bisa menutupi kegembiraannya. Ia ingin memberitahu Rahmi, tapi Rahmi tidak akan percaya. Mungkin memang harus ibu yang turun tangan untuk meyakinkan Rahmi kalau ia diterima. Theo punya otot tubuh yang bagus dan kemampuan menyenangkan di ranjang. Hal yang baru bagi Nilam yang selama ini bercinta dengan cara konvensional saat menikah dengan Bara. Nilam tak tahu bercinta bisa begitu luar biasa. Ini pengalaman pertamanya. Ia jadi menginginkannya lagi. Nilam menoleh ke Theo yang masih terlelap di ranjangnya. Ia merapatkan tubuhnya ke dada telanjang Theo. Ia menelusurkan jemarinya ke dada Theo. Theo mengerang. Ia terjaga dan miliknya langsung mengeras. Naiklah. Theo membuka mata dan menarik pinggulnya ke pangkuan. Ini pertama kalinya. Nilam memberitahu kalau ia tak berpengalaman dalam posisi ini. Ini akan menyenangkan. Bergeraklah. Theo selalu tahu bagaimana menservis pasangan. Pengalamannya selama bertahun-tahun menjadi gigolo Vira membuatnya tahu bagaimana cara mengeksplorasi. Ini terasa penuh. Nilam menikmati. Ia bergerak dengan cepat. Ia menginginkan lebih. Ia hampir sampai di tepian saat terdengar bunyi bel di pintu rumahnya. Nilam berhenti bergerak, enggan turun dari pangkuan dan ingin melanjutkan. Namun bunyi bel terdengar kembali. Kau lihat saja dulu, setelah itu baru kita lanjutkan. Nilam dengan terpaksa turun dari pangkuan Theo. Ia mengenakan gaun tidurnya dan melihat di balik tirai depan. Begitu tahu siapa yang datang, ia disergap panik. Buru-buru ia menemui Theo di kamar. Jangan keluar, orang tuaku datang. Aman, Theo mengiyakan saja. Padahal ia sudah punya rencana lain. Ia akan sengaja memperlihatkan dirinya. Nilam kembali ke ruang depan dan membukakan pintu. Orang tuanya menatap heran Nilam yang baru bangun tidur. Jam segini baru bangun, kapan masaknya? Ibunya menanyakan. Masak buat siapa? Marco saja tidak di sini. Ibu sama ayah kenapa ke rumah? Khawatir saja, sejak bercerai kamu tidak pernah ke rumah. Khawatir kalau kamu sakit. Ayahnya masuk dan menempati sofa sebelum dipersilakan. Tidak, Nilam sehat kok ya. Nilam berpikir keras bagaimana supaya bisa mengusir orang tuanya. Ia khawatir Theo ketahuan dan ia masih ingin melanjutkan yang tadi. Jadi kalau pagi kau tidak menghubungi Marco? Tidak, pagi Marco ada kelas sampai siang. Ibu sama ayah dari sini mau kemana? Biar Nilam antar. Orang tuanya mengernyit. Ini bukan kebiasaan Nilam menanyakan mereka mau kemana. Biasanya saat mereka datang, Nilam hanya akan bertanya mau dipesankan makanan apa. Orang tua Nilam baru saja akan bertanya saat seorang pria muncul dalam balutan handuk di pinggangnya. Nilam, apa ada baju suamimu yang bisa dipakai? Nilam kaget. Orang tuanya juga. Nilam tak mengira Theo akan menunjukkan dirinya. Nilam sudah memperingatkan Theo padahal. Apa yang dipikirkan Theo? Sebentar, Nilam buru-buru menarik Theo kembali ke kamarnya. Aku kan sudah memperingatkanmu, Nilam berbisik pelan. Kantor menghubungi, menyuruhku datang. Aku terburu-buru. Bisa pinjam baju suamimu dan kunci mobil? Theo berbohong. Jelas-jelas ia pengangguran. Pilih sendiri bajunya di lemari. Kunci mobil di nakas. Aku akan segera kembali. Theo memakut bibir Nilam.
Kalau tidak berpikir ada orang tua di depan, Nilam mungkin melanjutkan ciuman itu. Tapi karena ada orang tuanya, buru-buru ia menjauh dan kembali ke ruang depan. Siapa dia? Kenapa dia ada di rumahmu? Calon suami, dia pilot. Nilam pikir kalau menyebutkan profesi Theo, mungkin orang tuanya akan berbesar hati memaklumi. Biarpun dia pilot, tidak seharusnya kau membawa ke kamarmu. Kami akan pulang. Ibu harap dia tak lagi menginap di rumahmu. Ibunya menarik tangan ayah Nilam. Nilam tak menahan. Ia pikir bagaimanapun dijelaskan, orang tuanya tak akan mengerti. Ia janda. Ia punya kebutuhan. Kebetulan ada pria yang jatuh cinta padanya dan mau menikahinya. Kenapa tidak ia izinkan bermalam di tempatnya? Orang tuamu mana? Theo sudah mengenakan kemeja suaminya. Nilam menghampiri. Bisa terlambat sedikit ke kantor. Nilam melepas kembali kancing kemeja Theo. Jika itu maumu, aku tak mungkin bisa menolak kan? Theo menyeringai. Perempuan selalu mudah baginya. Sekali ia berhasil membawanya ke tempat tidur, mereka akan menuntut lagi. Dan Theo tak akan rugi menghibur. Ia tadi baru saja menyembunyikan satu cincin berlian Nilam untuk dijual. Grab yang mengantar Rahmi tiba di depan rumah Bara. Bara belum berangkat ke kantor. Ia sengaja menunggu Rahmi. Saat Rahmi masuk, ia menempelkan tangannya di perut Rahmi. Rahmi menggeleng dan mundur. Khawatir Marco melihat. Marco mana? Rahmi menanyakan. Masih tidur. Kalau begitu, aku masak sarapan dulu untuk kalian. Rahmi bergegas ke dapur. Bara mengekor. Ia memeluk Rahmi dari belakang saat perempuan itu mencuci beras. Bara, jangan membuat masalah. Rahmi berbisik pelan. Aku hanya ingin menyapa anakku. Bara mengusap perutnya yang belum kentara. Rahmi menahan nafas. Ia berbalik dan melepaskan pelukan Bara. Aku akan pulang kalau kau tak menjauhkan tanganmu. Bara mengangkat tangan seolah menyerah. Aku bangunkan Marco. Itu lebih baik. Sekarang jauh-jauh dari dapur. Rahmi mengusirnya. Bara tak segera melakukan. Ia mencuri satu ciuman di bibir Rahmi. Rahmi terkejut. Belum sempat ia memprotes, Bara sudah kabur meninggalkan dapur. Mau tidak mau, Rahmi tersenyum dan menggigit bibirnya. Berpikir seandainya mereka suami istri sungguhan, mungkin akan menyenangkan diperlakukan seperti tadi. Status janda kadang membuat perempuan lengah, merasa lebih bebas dalam mengakrabi pria, terutama jika terdesak untuk mencari pengganti yang bisa memberi nafkah batin dan materi. Perempuan jadi main sikat siapa saja yang tampak di depan mata. Seperti yang Nilam lakukan sekarang. Nilam terjebak dalam dunia yang ia angankan. Seorang pilot, punya uang, gagah dan bisa menggantikan Bara. Nilam menemukan pria sempurna itu adalah Theo. Seandainya Nilam tahu pria itu mengenakan seragam bukan untuk ke kantor. Ia mengenakan seragam pilot hanya untuk menyempurnakan kebohongannya. Theo baru saja meninggalkan toko perhiasan di Melawai. Ia berhasil menjual cincin berlian Nilam senilai 14 juta rupiah. Theo masuk ke mobil Nilam dan pergi ke rumah Vira, mantan istri yang dulu memeliharanya. Bagaimana? Apa ada yang berhasil? Vira ingat Theo terakhir kali gagal mendekati Padma, anak pengusaha keramik yang menjebloskan Theo ke penjara. Ini mudah, Nilam janda. Bukan lajang seperti Padma, Theo menceritakan. Mereka berbincang di bangku swimming pool dengan Vira yang menikmati pejatan suami barunya. Pria muda yang tampak masih bau kencur. Saranku, kau serius dengannya. Nikahi dia dan mulai hidup dengan baik. Theo mendengus tawa. Ia merasa yang diucapkan Vira hanya lelucon konyol. Sejak kapan kau berubah bijak? Aku serius, umurmu tak lagi muda. Dan kau akan sulit mendapatkan pekerjaan baru walaupun pandemik sudah berlalu. Industri penerbangan masih lesu, sementara SDM melimpah. Theo tercenung. Vira benar, tapi ia tidak mencintai Nilam. Niat awalnya hanya untuk menguras harta perempuan itu. Kami tak saling cinta, tapi ia menyukai keahlianku di ranjang. Itu bisa jadi poinmu untuk menumbuhkan cinta. Theo tak pernah berpikir tentang cinta. Hidupnya dulu hanya untuk mencari kenikmatan dunia. Sekarang pun juga. Ada waktunya manusia harus berhenti
dan memulai hidup baru. Tahu belum? Theo membalikkan kata-kata itu ke Vira. Aku ingin, tapi tak akan ada yang tulus padaku. Mereka mencintai uangku, sama sepertimu. Benar kan? Vira pengusaha kaya. Hal terberat dalam hidupnya adalah mencari pasangan dan pertemanan tulus. Dia mungkin akan mengusirku begitu tahu aku pengangguran. Sebelum itu terjadi, kau harus mendesaknya untuk menikah dan mengikatnya dengan anak. Theo merasa jijik mendengar ide anak. Ia tidak pernah berniat mempunyai anak. Itu satu-satunya jalan kalau kau tak ingin kembali ke penjara. Kau bisa dituntut karena penipuan. Nilam bukan perempuan mudah. Ia bisa melaporkan orang yang merebut suaminya. Ia juga bisa melaporkanmu jika kau hanya menguras hartanya. Vira yang sudah mempelajari karakter Nilam dari pemberitaan di media dan bagaimana dia memanfaatkan Instagramnya. Nilam bukan Rania atau Padma. Dia lihai memperhitungkan. Dia tidak akan melepaskan Theo begitu saja jika ia tahu dimanfaatkan. Vira benar, ia hanya akan berakhir di penjara jika nekat menguras harta perempuan itu saja. Jalan teraman hanya belajar untuk membuat Nilam bergantung padanya. Mungkin membuat Nilam jatuh cinta setengah mati padanya. Seperti Rania dulu. Dan ini mudah baginya. Ia tinggal pulang dan merencanakan strategi baru. Bagaimana mengikat perempuan itu. Theo menyungging senyum. Ia yang mengemudi pulang ke rumah Nilam sudah memikirkan apa yang harus dia lakukan. Apa yang disukai Nilam darinya. Pesonanya, servisnya, itu yang akan ia gunakan untuk memikat Nilam. Nilam melirik jam di layar ponsel. Theo belum kembali. Padahal sudah sejak pagi Theo ke kantor. Apa meeting dulu? Nilam menyelip tanya. Sebentar-sebentar ia melongok keluar rumah. Sampai kemudian deru mobilnya terdengar berhenti. Nilam baru menarik nafas lega. Ia menyambut Theo di depan pintu. Kenapa lama sekali? Munculnya varian baru COVID membuat jadwalku dikurangi. Theo pura-pura kecewa. Mungkin memang waktunya kau libur. Mungkin Natal nanti kau baru sibuk. Nilam berusaha menghiburnya. Berusaha menunjukkan diri yang perhatian. Ya mungkin aku memang harus mengurus kita dulu. Kita? Nilam bingung. Theo merangkul pinggangnya dan memberi ciuman intens. Nilam membuka mulut dahaga. Ciuman Theo memabukkan. Aromanya maskulin khas Theo. Aku tak enak tadi pagi. Orang tuamu tahu aku menginap. Theo berpindah mencium lehernya. Nilam terengah dipantik gairah. Lalu? Kita ke rumah orang tuamu. Kita minta dinikahkan. Theo mencumbu sembari menggiring Nilam ke kamar. Aku masih dalam masa idah. Masih 1 bulan lagi untuk bisa menikah denganmu. Nilam terengah saat tangan Theo bermain-main dengan tubuhnya. Theo meremas payudaranya dan memilin puncaknya. Kita menikah secara agama dulu saja, suratnya menyusul. Theo mendorong Nilam keranjang hingga perempuan itu jatuh berbaring di tempat tidur. Ia menurunkan rok dan celana dalam Nilam. Kapan? Nilam melebarkan kakinya saat jari Theo mengusap inti dirinya. Setelah ini kita ke rumahmu. Theo meloloskan blus Nilam. Ia membenamkan wajahnya di payudara Nilam. Nilam melengkungkan tubuhnya, ia tak sabar untuk dipuaskan. Theo yang melihat raut dahaga perempuan itu menyungging senyum. Ia akan membuat ini berhasil. Ia akan membuat Nilam melakukan apapun untuknya. Theo menurunkan celananya dan membenamkan miliknya ke inti diri Nilam. Ia menghujam dalam ritme yang cepat. Theo please jangan berhenti. Nilam merasa penuh, nikmat, miliknya mengencang. Dan kenikmatan menerjang. Ia basah dan Theo masih memberi jarinya hingga Nilam mengalami squirting untuk pertama kalinya. Marco tidur siang setelah keletihan mengikuti pelajaran tatap muka. Ia masih belum terbiasa. Daring selama setahun kemarin membuat Marco harus beradaptasi dengan cara belajar konvensional. Rahmi yang melihat Marco sudah pulas di sofa memindahkannya ke kamar. Menyalakan AC kamar anak itu, lalu pergi ke dapur. Ia membuat rujak jambu siang ini.
Rahmi mengetuk pintu kamar Ibu Bara dan menyorongkan piring saat celah pintu dibuka. "Rujak, Bu. Seger ini siang-siang gini." "Iya, besok Ibu mau dibuatkan rujak apa?" "Apa aja, yang penting kamu suka, Ibu makan." Rahmi melongo, berpikir apa Bara memberitahu ia hamil. Rasanya tidak mungkin. Ia yakin kalau Bara memberitahu, pasti dirinya sudah diceramahi. Bara sudah bercerai dari Nilam. Ibu Bara tiba-tiba mengalihkan ke topik pribadi. "Iya, Bu, saya tahu." Rahmi bingung menanggapi. Tidak ada salahnya untuk mencoba kembali. Rahmi tertegun, berpikir apa Ibu Bara memberinya lampu hijau. Rahmi melihat ke pintu. Ibu Bara baru saja menutupnya. Seandainya ia bisa melongo ke dalam dan melihat rautnya, ia sangat ingin mengetahui apa yang tersirat di wajah Ibu Bara saat mengatakan, "Kalau kau ngantuk, tidur saja di kamar Marco." Suara Ibu Bara kembali terdengar. "Iya, Bu." Rahmi pergi ke sofa depan dengan seutas senyum. Mungkinkah ada harapan untuknya diterima? Rahmi mengusap perut. Kehamilannya belum nampak, namun ia sudah sedikit lebih tenang. Ia tak lagi dihantui cemas anaknya akan mengalami nasib seperti dirinya. Anaknya mungkin akan lebih beruntung jika orang tua Bara bisa memberi restu. Ini kunjungan pertama Theo ke rumah orang tua Nilam. Rumahnya berada di daerah Bekasi Barat, di komplek perumahan kelas menengah. Tipe 54 yang direhab menjadi 2 lantai sehingga terkesan mewah. Ayahnya pegawai PLN, ibunya purna waktu di rumah seperti Nilam. Adiknya 2 dan juga sudah berkeluarga. Secara latar belakang keluarga, Nilam cukup lumayan. Namun secara aset, keluarganya terbilang sederhana. Satu-satunya yang membuat ia tertarik hanya aset Nilam yang didapat dari perceraiannya. "Saya serius dengan Nilam. Sebagai bukti keseriusan saya, ini untuk mahar dan selamatan pernikahan." Theo meletakkan uang 10 juta dari penjualan cincin. Ayah Nilam melihat ke putrinya. Begitu juga ibunya. Mereka berdua tampak ragu untuk memberi restu. "Saya izin bicara 4 mata dulu dengan Nilam." Ibunya melihat ke Theo sebelum menarik tangan Nilam ke kamar. "Berapa lama kau mengenalnya?" "Beberapa minggu ini, Bu." Nilam menjawab jujur. "Kau baru mengenal beberapa minggu dan dia sudah naik ranjangmu. Ibu tak yakin dia pria baik-baik." Ibunya memperingatkan. "Kalau dia bukan pria baik, dia pasti tidak akan mengajak Nilam menikah. Dia mendesak karena tak enak kepergok ibu dan bapak tadi pagi." Nilam masih pada keyakinannya kalau Theo akan bisa membahagiakannya. "Kau sudah mengenal keluarganya?" Nilam menggeleng. "Mungkin setelah dari sini, kami akan ke orang tuanya." "Nilam, pikirkan lagi. Jangan buru-buru melangkah ke pernikahan." "Kami sudah melakukan, Bu. Bagaimana kalau tiba-tiba Nilam hamil?" Ibunya tak bisa berkata apa-apa. Sejak kecil, Nilam memang keras. Susah diingatkan kalau sudah punya mau. Termasuk mengingatkan untuk memperbaiki hubungan dengan Bara. "Ibu sudah menasehatimu. Jangan sampai kau datang dengan penyesalan." "Tidak akan." Nilam yakin 100% kalau Theo akan menjadi suami yang lebih baik dari Bara. Theo punya karir cemerlang. Ia pasti bisa memanjakannya secara materi. Nilam tak perlu seperti dulu menunggu uang dinas hanya untuk perawatan wajah. Setelah menikah dengan Theo, ia tinggal menulis berapa kebutuhannya. Dan ia yakin Theo tak akan sayang mengeluarkan uang untuknya. 2 pekan sudah Nilam membina rumah tangga bersama Theo. Selama kurun waktu yang dilaluinya, Theo selalu di rumah dan memberinya pengalaman baru di tempat tidur. Awalnya menyenangkan, namun lama-lama Nilam mulai bosan. Ia butuh kehidupan yang dihujani materi, kehidupan yang dia angankan. Bukan hanya uang yang jumlahnya terbatas. Hanya 3 juta rupiah sejak menikah yang Theo berikan. Lebih sedikit dari yang mantan suaminya pernah berikan. Nilam juga ingin liburan, ingin gonta-ganti mobil.
Namun Theo suaminya tak pernah terlihat memiliki mobil sejak menikah. Nilam bertanya-tanya, kemana mobil Theo yang dulu dikendarainya untuk menemui. Sejak kita menikah, aku belum pernah bertemu orang tuamu. Nilam mulai merasa seperti simpanan. Masih pandemik, aku tidak mungkin mengajakmu ke Bali untuk menemuinya saat seperti ini. Theo berbohong. Sebaiknya kau naik ranjang lagi. Theo pikir nafkah batin bisa membungkam Nilam dari pertanyaan tentang keluarganya. Aku bosan di ranjang. Aku mau shopping. Nilam ingin tahu apa Theo akan membekalinya kartu kredit. Pandemik, sebaiknya kau mengurangi shopping. Khawatir tertular. Theo menasehati. Ia sebenarnya kesal Nilam terfikir belanja. Ia belum sempat mencuri perhiasan Nilam lagi untuk dijual. Yang benar saja, kasus COVID semakin menurun dan aku sudah divaksin. Kurasa aman. Nilam memilih gaun yang hendak dikenakannya. Theo buru-buru turun di ranjang dan memeluknya dari belakang. Ia menyentuh Nilam, berusaha membuatnya lupa pada keinginannya belanja. Nilam menjauhkan tangan Theo. Ia memberi jarak pada pria itu. Aku sudah bosan setiap hari berada di ranjang. Tenagaku terkuras dan aku belum pernah kau manjakan. Baiklah, kita menginap di hotel agar penatmu hilang. Menginap 1 malam tak akan menguras kantong. Beda dengan shopping yang tidak bisa diprediksi akan menghabiskan berapa rupiah. Nilam menggeleng. Ranjang lagi, aku bosan. Nilam menarik sembarang gaun dan mengenakannya. Ia memilih jam tangan, tas, dan high heels yang sesuai dengan gaunnya. Begitu selesai, ia membuka kotak perhiasannya, melihat koleksinya, dan mengernyit. Begitu menyadari ada 3 cincin berlian yang tak lagi di tempatnya. Cincinku hilang! Nilam menjerit. Theo tahu ini akan terjadi. Nilam melambat laun pasti akan menyadari koleksinya hilang. Namun ia tak mengira akan secepat ini. Theo berusaha tampak terkejut. Cincin apa? Cincin berlianku. Aku meletakkannya di sini. Theo menghampiri Nilam yang duduk di kursi rias dan mengusap bahunya. Coba kau ingat-ingat. Kau mungkin menjatuhkannya atau lupa meletakkannya di mana. Tidak mungkin. Nilam membantah. Ia bukan orang yang ceroboh. Ia hafal semua miliknya. Kecuali kalau ada yang mencuri. Tapi siapa pencuri yang masuk ke rumahnya tanpa meninggalkan jejak? Prasangka menyelinap. Nilam menoleh ke Theo yang berdiri di belakang punggungnya. Aku mempercayaimu. Apa kau menuduh suamimu sendiri? Theo pura-pura tersinggung. Aku tak melihat orang lain berkeliaran di rumahku. Nilam menatap selidik. Aku tak mungkin serendah itu menjual barang milik istriku. Theo menghardik marah. Ia beranjak meninggalkan kamar. Bukan karena marah sungguhan, tapi karena khawatir perbuatannya terbongkar. Nilam tak berniat mengejar dan meminta maaf. Ia malah terfikir nasihat ibunya sebelum ia memutuskan menikah untuk kedua kali. Ibu sudah menasehatimu, jangan sampai kau datang dengan penyesalan. Ibu mungkin benar. Mungkin kecurigaan ibu merupakan firasat orang tua. Nilam menjadi ingin menyelidiki. Ia mengumpulkan perhiasannya dan memasukkan ke tas. Ia berencana menitipkan ke safe deposit box bank untuk mengamankan perhiasan yang tersisa. Ia ingin tahu setelah tidak ada perhiasan, apa suaminya masih memiliki uang. Kalau tidak ada, kemungkinan uang yang selama ini ia terima merupakan uang dari penjualan perhiasannya. Semoga tidak. Nilam membatin dan bergegas meninggalkan rumahnya. Ia pergi ke bank dan mengurus SDP di Bank BNI. Aku minta maaf, seharusnya aku tidak marah. Seharusnya aku membantu mencari perhiasanmu yang hilang. Nilam membaca WA dari suaminya saat menunggu CS memproses SDB-nya. Nilam belum ingin membalas. Ia masih disergap perasaan tak nyaman. Tolong cepat pulang. Aku mau mengajakmu dinner di Cloud Lounge. Nilam mengetik balasan ia.
Namun notifikasi Instagram di atas layar membuatnya terfikir untuk melihat akun Instagram suaminya. Mungkin dari akun Instagramnya ia bisa tahu siapa keluarga dan teman suaminya. Nila mengeklik akun Theo. Foto-fotonya kalau tidak sendiri pasti bersama teman di maskapai. Nila melihat pada seragam kru pesawat, seragam batik yang membuatnya teringat salah satu maskapai. Mungkin harus ke kantornya. Nila memutuskan. Mungkin dari orang kantor maskapai, ia bisa mengorek informasi tentang Theo. Siang, Mbak. Nilam tiba di sana setelah jam makan siang. Setelah rampung mengurus SDB-nya, ia menyapa resepsionis kantor pusat maskapai tempat Theo bekerja. Siang, bisa saya bantu, Mbak? Resepsionis membalas sapa Nilam dengan ramah. Saya mau bertemu dengan Theo Samudra. Apa ia ada di tempat? Nilam menanyakan. Pak Theo sejak tahun lalu sudah tidak bekerja lagi sebagai pilot di perusahaan kami. Pak Theo terkena PHK massal tahun lalu. Resepsionis menginformasikan. Nilam terkejut. Ia baru saja mengetahui kalau ternyata Theo berbohong. Pria itu pengangguran. Apa Anda tahu di mana rumahnya? Setahu saya sudah bercerai dengan istrinya. Tidak tahu sekarang tinggal di mana. Mohon maaf, tidak bisa membantu, Mbak. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih ya, Mbak. Nilam berbalik meninggalkan kantor maskapai tempat Theo dulu bekerja. Langkahnya gontai. Ia tertipu. Pria itu tidak seperti yang ia bayangkan. Pria itu menumpang hidup padanya. Harusnya ia tidak mudah menerima tawarannya untuk menikah. Harusnya ia tidak menerima ajakan Theo untuk tidur bersama sebelum menikah. Dia bodoh. Dia menyesal. Nilam rasanya ingin memohon ampun pada Bara saat seperti sekarang. Bara 1000 kali lebih baik dari pria yang ia nikahi sekarang. Rahmi dan Marco di rumah, sementara Bara dan ibunya menjemput ayah Bara di rumah sakit. Ayahnya sudah dinyatakan negatif COVID. Ibunya ikut menjemput sekalian melakukan pemeriksaan ulang. Rahmi berharap hasil pemeriksaan ibu Bara juga negatif, sehingga Marco bisa berkumpul kembali dengan kakek dan neneknya. Ia mungkin merasa kurang setelah ini. Tinggal di rumah orang tua Bara membuatnya merasa memiliki keluarga utuh. Ia punya keluarga yang bisa diurus walau bukan keluarga sungguhan. Tante, guntingin. Suara Marco menariknya dari lamunan. Marco menyerahkan papan potongan Gundam yang akan dirakit. Rahmi mengambil gunting dan memotong bagian-bagian kecil yang akan disusun. Kalau nenek sembuh, Tante masih akan kesini kan? Marco menanyakan. Belum tahu. Rahmi tak punya alasan untuk datang. Ia mungkin akan merindukan Marco. Rahmi melihat perutnya yang mulai sedikit terlihat. Bayinya mungkin bisa memberi penghiburan. Mungkin bayinya akan mirip Marco. Deru mobil berhenti terdengar saat Rahmi sibuk menggunting. Ia menoleh ketika mendengar langkah kaki masuk. Rahmi terkejut. Itu Nilam, mantan istri Bara. Kenapa kau ada di sini? Nilam menatap murka. Ia tak mengira Rahmi di rumah mertuanya. Di saat ia terpuruk ditipu Theo, Rahmi malah mendapatkan keberuntungan berada di rumah mertuanya. Nenek dan kakek kena COVID. Tante Rahmi yang jaga Marco di rumah. Marco lebih dulu menjawab. Mama bisa menjagamu. Kau tak perlu dia. Nila menunjukkan ketidaksukaannya pada Rahmi. Ia merasa Rahmi yang patut disalahkan untuk semua nasib buruk yang dialaminya. Rahmi merasakan perutnya kram. Ia tidak tahu harus bicara apa. Nilam ibu Marco. Perempuan itu memang lebih berhak untuk mengurus anaknya. Tapi tante baik. Marco membela Rahmi. Sebaiknya kau pergi. Kau tidak dibutuhkan di sini. Nilam mengusir Rahmi. Ia tidak akan membiarkan Rahmi mengambil keberuntungannya. Ia akan merebut suaminya kembali. Ia akan mencampakkan Theo dan kembali pada Bara. Bagaimanapun, cuma Bara yang bisa memberinya kelimpahan materi. Marco, tante pulang ya. Rahmi berdiri dari sofa dan mengusap kepala Marco. Marco menatap tak rela. Ia lebih suka Rahmi daripada ibunya. Ibunya sibuk sendiri, sementara Rahmi selalu menemaninya dari pagi sampai sore. Tante jangan pulang. Marco memegangi tangannya. Nilam yang melihatnya gusar.
Ia menghampiri putranya dan menjauhkan tangan Marco dari Rahmi. Dia bukan orang baik, dia pernah dipenjara. Nila menceritakan hal buruk tentang Rahmi. Iya, saya bukan orang baik, saya pernah dipenjara. Kau tak perlu mengatakannya. Tanpa kau katakan, aku akan tetap pergi. Permisi. Rahmi melihat ke Marco untuk terakhir kalinya. Anak itu pasti tidak akan berani lagi mengakrapinya. Ibunya sudah menjelaskan siapa dia. Bekas orang penjara yang mungkin menyeramkan bagi anak seumur Marco. Rahmi gontai meninggalkan rumah Bara. Ia memesan taksi untuk pulang. Ia berjalan ke arah posisi taksi yang terlihat di map. Kling, notifikasi WA masuk. Terbaca dari Bara. Rahmi mengklik pesannya. Ibu negatif, kita bisa makan malam di luar berenam. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.